Dua kata lucu sih sebenarnya. Diselip espresso. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia bersama kami, Reza RFR. Hari ini hari yang beda karena hari ini pas lagi liburan anak-anak sekolah. Dan kebetulan kami lagi dapat mobil yang cukup unik di rumah ini. Sebenarnya satu lagi mobil yang keren banget, tapi kami memilih pakai ini untuk berlibur ke Bandung. Dan pengetesan kali ini kami pengen seril mungkin kira-kira keluarga baru seperti kami ini yang punya anak bayi, terus anak udah 3 sebenarnya, dan berlima gitu pakai mobil ini keluar kota dengan nanjak-nanjak itu masih bisa nggak sih mobil ini irit? Since mobil ini kan sebenarnya ditujukan untuk dalam kota aja sebenarnya, mobil-mobil perkotaan. Apakah figur efisiensinya bisa seirit itu? Karena kita akan pengetesan secara full to full, jadi kita habis ini ke pom bensin terdekat, diisi full, habis itu di Bandung nanti kita isi full lagi, kita kira-kira dengan kondisi anak-anak banyak pakai car seat, barang penuh, kita keluar kota sama beberapa hari, kira-kira ini akan bisa irit apa enggak gitu. Mobil ini Espresso, Suzuki Espresso, di mana dia punya dimensi 3600 mm, tapi dia punya ground clearance yang cukup oke. Jadi kalau mobil-mobil baru, pengguna mobil baru kayaknya bakal cocok banget sama mobil ini. Keluarga baru kayaknya bakal cocok sama Suzuki Espresso ini, since mobil ini juga compact tapi ground clearance-nya masih tinggi gitu. Oke, kita lihat keseruannya. Let's go. Oke, sekarang kita sudah berjalan lagi habis isi bensin tadi. Bensin kita isi bensinnya Oktan 92 Pertamax di 12.950. Since waktu itu kita mau ngisi itu dari setengah, jadi di sekitar 200 ribuan. Sudah full, sudah dinolin, dan kita sudah berjalan. Nah sekarang kita sudah di tol Jor. Tadi sempat tol Jor yang masih daerah Bintaro, Pondok Indah itu agak padat. Sini juga masih agak padat, cuma udah bisa kecepatan 80, 90 gitu ya. Itu masih oke. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita jelasin dulu nih spesifikasi dari si Suzuki Espresso ini. Suzuki Espresso begitu tahun 2023 lalu ya update gitu di Gias menjadi 67 HP dan torsi 90 Nm. Nah gitu, karena kami dapat varian cepat transmisi 5 kecepatan manual transmission, jadi mana transmissionnya ada aktuatornya gitu kan, ibaratnya couplingnya diinjekin gitu sama sistem sebenarnya manual. Yes. Selain update pada bagian mesin, dia juga dapat update pada bagian interior nih, mulai dari dia dapat teknologi angin start-stop dengan nambahin efisiensi, terus juga pengaturan spionnya sekarang juga sudah elektrik, terus liability-nya sudah Suzuki Smart Play Pro, jadi udah head unit globalnya Suzuki ini, bukan head unit kayak yang sebelumnya kan aftermarket banget gitu ya. Dan kami udah tes nih, dia udah bisa Apple CarPlay, Android Auto, bisa pakai kabel. Fitur di dalam sini juga banyak banget, ada pengaturan mobil, pengaturan, terus juga info efisiensi, average speed segala macam. Dan kami udah cek kalau kita nolin dari yang speedometer digital ini, misalnya average consumption-nya, itu dia juga akan nol juga di bagian sini, dan angka average-nya udah sama dengan yang ada di MID juga. Jadi memang ini sistem yang terintegrasi, karena memang ini ada integrasi unit globalnya Suzuki. Itu juga sebenarnya Espresso juga dijual nggak cuma di Indonesia dan India doang ya, memang di beberapa negara lain juga Espresso dijual. Yes. Dan yang improvement lain juga pada bagian setirnya sekarang sudah ada audio dan switch dengan Bluetooth telepon.
Oke, sudah di kilometer di 40 MBZ. Jadi ntar lagi kita nggak lama akan turun di MBZ. Jadi kita masukin MBZ. Nggak langsung bikin rekaman karena pengen ini dulu. Pengen merasakan dulu. Terus juga istri pengen ngerasain dulu juga. Dia dada. Kok dia dada? Lucu banget. Aduh. Ya, itu anak laki-laki kami bangun untuk keran, jadi sama anak kedua tidur di car seat. Karena tadi juga mau nyusu dulu. Gitu. Oke. So far di MBZ ada sedikit yang berbeda. Jadi mungkin karena makin tinggi dari permukaan, angin makin kenceng dengan bentuk dia yang mengotak tidak aerodinamis ini, makin mendapatkan hal yang beda. Tadi ketika kalau misalnya di bawah, kondisi agak dataran yang lebih rendah, di kecepatan 90 km per jaman itu dia masih bisa 32 km per liter, 30 km per liter konstan di MID-nya gitu ya. Nah ini begitu di atas ini, memang makin kedengeran dia kayak makin melawan angin karena ada suara angin kayak angin kenceng nabrak dari sisi sini gitu loh. Gitu ya bagian kanan sini, karena sini semakin kotaknya, pusat paling kotak dan kena angin pertama kan di bagian pilar A ini. Ini suara angin kenceng banget di bagian sini nih, gitu. Nah itu mulai kelihatan di kecepatan 90-an km per jam sekarang jadi sekitar di 24-an km per liter gitu. Jadi kayak makin turun karena memang begitu makin kecepatan tinggi ya dia melawan angin yang lebih parah gitu ya. Nah, untuk suspensi dari mobil ini memang bukan yang empuk banget juga ya. Memang sengaja dibikin stiff supaya mobilnya juga nggak terlalu limbung. Walaupun memang tetap limbung pastinya karena dia agak ngangkang dengan ground clearance yang cukup tinggi. Tapi dan tambah lagi dia juga pipih bentuknya, bukan yang lebar. Kalau kayak Ignis kan tinggi, tapi dia masih agak lebar tuh rodanya ya. Kanan kirinya masih lebih lebar sehingga jadi masih agak lebih slanted dibanding mobil ini. Kalau ini kita rubah jalur gini aja kayak agak ngeri-ngeri gitu ya. Ketika di kecepatan tinggi pakai espresso gitu. Nih kita rubah pindah jalan agak ngeri-ngeri gitu pakai kecepatan di MBZ gini. Jadi kita manteng di 80, 90 turun ke bawah lagi untuk kecepatan amannya. Nah, di kecepatan ini dia bandingan suspensinya surprisingly bukannya kayak nih, lihat tuh. Kita ngelewatin patahan MBZ ya, sambungan. Tuh. Gak yang kayak jedak gitu ya. Der gitu. Kami pernah ngerasain mobil di sini kelas-kelas kayak Terios, Rush atau ya saudara-saudaranya gitu ya. Mobil-mobil kelas seperti itu. Melewati MBZ ini bahkan lebih berisik dibandingkan dengan mobil ini gitu. Ini surprisingly redamnya bagus loh. Kalian denger sendiri deh. Tuh, grup. Ini kami jalan di kecepatan 80 sampai 90. Tadi sempat 90 tapi karena tuh ada yang ambil jalur kami turun ke 84. Ya 80 sampai 90 lah kami jalannya. Ini kosong lagi, kami sekarang hampir 90 lagi. Ini sekarang 90 lagi. Ini enggak yang nih ya. Tuh. Dep gitu. Dep. Bukannya sampai kenceng sampai kabin tuh rasanya nggak enak gitu. Banyak mobil yang lebih nggak enak ketika melewati sambungan MBZ di sini. Banyak banget. Jadi ya mungkin itu yang menjadi poin plus bagi orang-orang yang ujungnya pada ganti ke mobil ini ya kalian. Surprisingly bandingan suspensinya tidak seburuk itu, tidak seburuk tampilan luarnya gitu ya. Kirain bakal keras nggak enak gitu ya. Ini enak sih. Tapi memang tipikal mobilnya Suzuki itu nyaman-nyaman sih kan. Jadi kayaknya no wonder ngelewatin bandingan suspensi seperti ini masih bisa diredam dengan sangat baik. Gak usah kami yang bicara deh, kalian dengar sendiri gimana. Tapi memang kalau dengan suara angin paling kencang itu dari spion sini dia kerasa banget karena pilar A-nya ini kayak paling ngelawan gitu ya. Dan yang minusnya dikit paling kalau bagian belakang itu dia kurang lebar. Jadi ketika kalau diisi 3 orang dewasa sih mungkin agak kurang pas. Tapi kalau kayak istri kami ini di belakang, istri di belakang duduk, terus anak-anak kecil sama car seat masih oke lah. Masih nggak terlalu sempit lebarnya gitu. Karena dia pipih banget secara dimensi. Dan overall gimana di belakang kids duduk? So far nyaman. Legroomnya sih Legroom yang gede banget. yang paling impresif, legroom.
Kalau ini ya udah lah ya. Iya. Kalau apa namanya jarak lebarnya ya udah lah emang mobil kecil kan. Cuma legroomnya buat mobil segini gongnya di sini deh kayaknya. Sama headroom kali ya. Headroomnya gede ya. Jadi nggak ngerasa claustrophobic bener. Oke, kita sekarang udah keluar ke jalan biasa lagi, udah masuk tol Cikampek lagi. Oke, kita lanjutkan perjalanan. So far efisiensi turun jadi 25,5 km per liter karena memang di MBZ kita mulai kena angin. Jadi 25,6 nih, malah naik lagi. 25,6 tadi kan 26,9 sebelum naik MBZ, dan sekarang 25,6 km per liter. Oke lah. Mudah-mudahan sampai Bandung nanjak-nanjak nanti kita akan lihat ya seberapa tenaganya ngedennya di tanjakan menuju Bandung. Kilometer 88, 97 itu agak cukup berat untuk beberapa mobil biasanya. Oke, jadi kita tadi udah melewati Bandung dan segala macam, udah di Paster, dan total kita sudah berjalan 164 km dari rumah tadi, dari pom bensin sebenarnya, dari pom bensin sampai di sini sudah 164 km. Gimana mobil ini dipakai nanjak dengan kondisi full, 5 penumpang, walaupun penumpangnya 3 anak-anak ya. Gimana? So far sih kami ekspektasi rendah banget sama mobil ini sebenarnya. Kirain bakal agak struggle, tapi ternyata ECU dari AGS-nya Suzuki ini lumayan pinter juga. Ketika kita kayak kehilangan tenaga gitu, kita injak pedal gas makin dalam, dia kayak langsung downshift 2 sampai 2 gear ke bawah. Jadi langsung tadi waktu kondisi kita lagi agak datar kan di 5 tuh gearnya. Terus pas kita agak gas, dia langsung downshift 2 gigi jadi ke gigi 3, dan untuk nanjak lumayan oke banget. Dan beberapa kali kita bisa bahkan kayak nanjaknya lebih nyaman, lebih aman dibandingkan dengan beberapa mobil yang kita lewatin. Bahkan ada beberapa mobil yang lebih besar ya, kayak Camry. Terus juga tadi gini kita lihat ada Datsun kayak lagi naik juga barengan sama kita, malah keselip juga, padahal dia kondisinya kalau kita perhatikan dia cuma berdua doang, sedangkan di mobil ini ada 5 orang dengan barang yang lumayan banyak gitu ya. Jadi 2 kata lucu sih sebenarnya. Diselip espresso. Yes, sekarang kita ada di Bandung dan total kita average fuel consumption-nya turun jadi 23,1 km per liter nih per sekarang. Biar kita kalian kalau mau lihat. Ini ya. 23,1 dengan 164 kilo, macet banget di Paster. Sangat macet. Ya orang ke Bandung ya musim liburan jadi wajar. Karena kebetulan sebenarnya pas lagi liburan ini, bangun tuh yang laki. Musim liburan ini pas barengan juga dengan ada Gias Bandung dan ada konser salah satu band Sheila on Seven juga di sini. Jadi kayak mungkin nih banyak event di Bandung ya, ya bang. Jadi lagi rame-ramenya, sehingga ya jadi macet banget Bandung. Nanti kita akan cari pom bensin deket-deket tempat Gias dan kita akan lihat seberapa efisien mobil ini secara penghitungan full to full. Ya enggak? Ya enggak? Ya, kita udah sampai Bandung dan memang kita keliling-keliling selama di Bandung sebelum kita isi full to full. Dan di Bandung ini kita tadi sempat makan dulu di daerah Cihapit, ya tempat hits gitu. Jadi ya nggak langsung isi bensin, jadi kita melewati kemacetan Bandung, apalagi di weekend, padat banget, stop and go. Dan bahkan tiba-tiba Bandungnya agak panas ya.
Karena memang biasanya kalau musim hujan tuh justru dataran tinggi lebih panas dibanding dataran rendah. Jadi akhirnya anak-anak minta dinyalain AC-nya 2. Jadi ya nggak apa-apa, kita nggak takut. Kita mau seril mungkin pengetesannya, bawa anak-anak, bawa keluarga yang which is kalau panasan ya fan-nya nyalain atau segala macam. Jadi luar biasa banget. Kita pengen lihat bahwa mobil yang seterjangkau ini apakah juga bisa ibaratnya lebih terjangkau daripada mobil listrik kita pakainya nih. Karena yang mobil listrik kan sekarang yang paling murah aja ya 190-an. Ini mobil 179 juta yang paling mahal, 169 sama 179 harganya. Apalagi belum kalau kalian belinya lewat teman kami nih, Mbak Erika. Dia katanya sih, tadi kami baru telepon, katanya ada promo menarik banget, yang mana kalau kalian DP 50%, itu bisa libur setahun nyicilnya, jadi baru bayar lagi tahun depan. Atau mau simply kalau cicilannya 5 tahun gitu misalnya, DP-nya cukup bayar 39 juta dan angsurannya 2,9 juta. Dan kalau yang tenor panjang 8 tahun, itu ada yang 20-an juta DP-nya, angsurannya di 3,2 juta selama 8 tahun. Jadi kalau mau lama bisa, enak banget. Karena dan memang mereka ada partneran dengan leasing Suzuki Finance ya. Jadi ya kalau kalian pengen tertarik nih dengan mobil ini, tulis sendiri. So far sih kalau lihat di MID kita berjalan di 27 km per literan. Nanti akan kita lihat apakah kita pas isi full to full akan segitu juga. Karena kami ingin membuktikan bahwa mobil perkotaan, ini kan city car nih, ini masuk aja kelas city car. Apakah kalau dipakai keluar kota akan boros? Karena biasanya memang mostly mobil city car kalau dipakai keluar kota, apalagi tol Bandung yang nanjak-nanjak, dari tadi kami nanjak-nanjak, ngelewatin mobil-mobil lain gitu ya. Dan kami bukan yang irit-iritan, nanjaknya tetap di gaspol juga gitu. Akan bisa tetap irit gitu. Dan ini akan cocok banget bahwa buat orang-orang keluarga baru yang bakal sering pakai mobil yang untuk keluar kota. Dalam kota pun pasti udah pasti irit, tapi luar kota apakah irit? Kita lihat nanti. Habis ini kita akan isi full tank. Oke, akhirnya kita sudah sampai Bandung dan kemarin memang langsung sibuk dengan kegiatan Gias ya. Gias Bandung dan ya sampai malam. Jadi belum sempat bikin video kesimpulan, tapi sudah isi bensin kemarin dengan total perjalanan dari Jakarta sampai Bandung. Terus kami keliling dulu di Bandung, nyari makan dan segala macamnya. Terus ke pom bensin dekat Sudirman Grand Ballroom Bandung. Baru diisi di situ dengan total kilometernya di speedometer di MID di 177 kilometer. Nah, terus kami isi tuh full tank dengan oktan 92 juga Pertamax. Totalnya kami hanya mengisi 6,607 liter. Artinya kalau dibagi dia bisa tembus di 27 km per liter. Wah, itu irit banget. Bahkan itu bisa ngalah-ngalahin mobil-mobil hybrid yang pernah kami bahas selama ini. Karena kalau biasanya mobil hybrid pun kalau di nanjak-nanjak gitu, mostly mesin bensinnya yang sudah dibikin capek dan mesin bensinnya rata-rata sudah nggak pakai katu variabel, pakai Atkinson cycle. Jadi lebih kerjanya lebih keras dibandingkan dengan pakai yang katu variabel. Sedangkan mobil ini mesin 1000 cc-nya kita pakai buat nanjak, surprisingly masih cukup oke. Ya memang kurang tenaga, ngeden juga, cuma masih nanjak terus, naik terus. Jadi kayak torsinya nggak habis gitu ya, nggak yang tiba-tiba susahan naik gitu, nggak. Bahkan kami beberapa kali masih bisa nyelip dengan mobil kondisi yang sama dengan ya kayak Datsun yang kita lihat. Itu juga ada beberapa mobil lainnya juga masih bisa keep up nih mobil. Ya kesimpulannya, kalau CVT keluarga muda seperti kayak kami nih, keluarga muda, masih anak-anak masih kecil, mau bawa barang banyak, mau pakai keluar kota, mau mudik, nggak usah ke Bandung doang deh, misalnya mau pakai dari Jakarta sampai ke Malang misalnya, atau ke Bali gitu bahkan. Ini mobil yang masih capable banget menurut kami, karena barang bawaannya kami bawaannya banyak, barang kopernya gede, itu juga masih bisa masuk, diisi orang banyak masih lega. Istri kami aja masih nggak komen, karena dia biasanya mulutnya agak kritis ya kalau mobilnya sempit gitu ya. Jadi kalau mobilnya lega dia
pasti komennya lega gitu. Nah, jadi di sini dia merasa fine-fine aja dan masih bisa 27 km per liter dengan metode full to full ya, bukan kami ngitung melalui MID gitu, dengan metode full to full. Gimana menurut para Civities? Tulis kolom komentar. Terima kasih banget sudah menonton sampai video kali ini. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube Civity Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main juga ke Instagram kami di @civity.indonesia, dan bagi kalian tertarik untuk meminang Suzuki yang sudah dijual di Indonesia, bisa melalui website kami di civityindonesia.co.id. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.